Halo teman-teman, we are from GrowTo. Nah, pada kesempatan kali ini di video ini kita akan ada beberapa pembahasan nih yang bakal kita kasih ke kalian. Tapi sebelum itu, gak enak kan kalau kita gak saling kenal terlebih dahulu. Maka dari itu perkenalkan, saya Tegar Asfi Zulansyah. Saya Muhammad Iqbal Hidayah. Saya Amelia Desya. Saya Edrudis Florida Teva. Saya Fakta Putri. Saya Audrey Nadia. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pemeriksaan pajak, alur pemeriksaan pajak, dan jangka waktu pemeriksaan pajak. Nah, selain itu juga kita akan memberikan contoh kasus dari pemeriksaan pajak orang pribadi. Oke, teman-teman udah siap semua? Siap. Kita mulai ya. Di sini kita akan membahas tentang materi pemeriksaan pajak. Yang pertama ada definisi dari pemeriksaan pajak. Jadi pemeriksaan itu adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, ataupun bukti yang dilaksanakan secara objektif ataupun profesional berdasarkan suatu standar dari pemeriksaan yang mana pemeriksaan ini dilakukan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan atau juga untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Selanjutnya ada tujuan dari pemeriksaan pajak. Menurut Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pembajakan menyatakan bahwa Direktorat Jenderal Pajak itu berwenang untuk melakukan pemeriksaan, yaitu untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dari wajib pajak atau juga untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dari perpajakan. Yang selanjutnya ada jenis dari pemeriksaan pajak. Untuk jenis dari pemeriksaan pajak sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada pemeriksaan lapangan dan yang kedua itu ada pemeriksaan kantor. Untuk pemeriksaan lapangan sendiri yaitu pemeriksaan yang dilakukan di tempat tinggal ataupun di kedudukan wajib pajak yang kemudian ada di tempat kegiatan usaha ataupun pekerjaan bebas dari wajib pajak, kemudian di tempat lain yang dianggap perlu oleh pemeriksa pajak tersebut. Kemudian yang selanjutnya ada pemeriksaan kantor. Untuk pemeriksaan kantor sendiri merupakan pemeriksaan yang dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak. Oke, yang selanjutnya ada tahap pemeriksaan. Tahap pemeriksaan itu bagi menjadi tiga, teman-teman. Yang pertama itu ada tahap persiapan pemeriksaan, yang kedua ada tahap pelaksanaan pemeriksaan, dan yang ketiga itu ada tahap laporan pemeriksaan. Yang pertama ada tahap persiapan pemeriksaan. Tahap persiapan pemeriksaan meliputi beberapa poin. Yang pertama itu mempelajari berkas wajib pajak. Yang kedua itu menganalisis SPT. Yang ketiga itu mengidentifikasi masalah. Yang keempat itu melakukan pengendalian lokasi wajib pajak. Yang kelima itu menentukan ruang lingkup pemeriksaan. Yang keenam menyusun program pemeriksaan. Yang ketujuh menentukan buku-buku atau dokumen yang akan dipinjam. Yang kedelapan menyediakan sarana pemeriksaan. Dan selanjutnya ada tahap pelaksanaan pemeriksaan. Tahap pelaksanaan pemeriksaan terbagi menjadi beberapa poin. Yang pertama itu memeriksa di tempat wajib pajak. Yang kedua melakukan penilaian atas sistem pengendalian internal. Yang ketiga memutakhirkan ruang lingkup dan program pemeriksaan. Yang keempat melakukan pemeriksaan atas buku-buku catatan. Yang kelima melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga. Yang keenam memberitahu hasil pemeriksaan kepada wajib pajak. Yang ketujuh melakukan sidang penutupan. Yang ketiga atau yang terakhir dari tahap pemeriksaan yaitu tahap pelaporan pemeriksaan. Laporan pemeriksaan disusun dengan sistematis sebagai berikut. Yang pertama itu adalah umum. Yang kedua itu pelaksanaan pemeriksaan. Yang ketiga itu hasil pemeriksaan. Dan yang keempat itu kesimpulan dan usul pemeriksaan. Nah, untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu terkait jangka waktu pemeriksaan yang terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu jangka waktu pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak. Nah, pada pemeriksaan ini, pemeriksaan kantornya jangka waktu maksimalnya yaitu 3 bulan. Dan untuk perpanjangannya paling lama 6 bulan. Nah, pada pemeriksaan lapangannya paling lama yaitu 4 bulan dan perpanjangannya paling lama yaitu 8 bulan. Nah, untuk yang kedua yaitu pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Untuk jangka waktu pemeriksaan kantornya paling lama yaitu 7 hari.
dan perpanjangannya paling lama 14 hari, sedangkan pemeriksaan lapangannya paling lama yaitu 2 bulan dan perpanjangannya paling lama 4 bulan. Baik, seperti yang sudah kita janjikan tadi, kita juga akan memberikan contoh kasus terkait pemeriksaan pajak itu sendiri, seperti apa alurnya. Nah, pada contoh kasusnya yaitu seorang wajib pajak bernama Bapak Joko yang merupakan wajib pajak yang bergerak pada bidang perdagangan eceran plastik. Nah, Bapak Joko ini termasuk usahawan yang baru bergerak karena baru berdiri pada bulan Januari 2013. Bapak Joko ini memiliki 5 orang karyawan untuk menjalankan operasinya. Status Bapak Joko ini merupakan usahawan yang memiliki kewajiban perpajakan diantaranya PPh 21 dan PPh final berdasarkan PP nomor 46. Nah, Bapak Joko tidak mengetahui bagaimana cara pembayaran dari pajaknya. Maka dari itu, mulai dari bulan Januari hingga Juni 2016, Bapak Joko hanya menyetorkan sebesar 50.000 dengan PPh terutangnya yaitu PPh pasal 25. Dan pada bulan Juli hingga Desember, Bapak Joko tidak membayarkan apapun karena tidak mengetahui. Nah, untuk perhitungannya seperti yang ditampilkan sekarang, yaitu Bapak Joko pada bulan Januari memiliki peredaran bruto sebesar Rp71.294.400. Nah, jadi Bapak Joko pada bulan Januari hingga bulan Juni membayar sebesar Rp50.000, padahal itu bukan pajak terutangnya. Nah, sedangkan pada bulan Juli hingga Desember Bapak Joko tidak membayarkannya, seperti yang tertera di sini, tidak melakukan pembayaran. Jadi nanti akan dijelaskan juga terkait seperti apa pajak terutangnya, seperti apa pemindahan bukuannya, juga seperti apa denda yang diberikan kepada Bapak Joko. Berikutnya adalah penyelesaian kasus. Pada awal Januari, Bapak Joko meminta bantuan kepada KKP Paulus Suryansyah yang melayani bantuan dalam di bidang jasa perpajakan, dan KKP Paulus Suryansyah menerima permintaan dan melakukan serangkaian perencanaan pemeriksaan mulai dari mempelajari berkas wajib pajak, berkas data, menganalisis SPT dan laporan keuangan wajib pajak, mengidentifikasi masalah dan menyusun program pemeriksaan. Dan berikut adalah penyelesaian kasus. KKP Paulus Suryansyah melakukan serangkaian pemeriksaan dengan alur sebagai berikut. Yang pertama, menentukan kewajiban pajak yang seharusnya kewajiban dari Bapak Joko bukan PPh 25 melainkan PPh final. Karena Bapak Joko merupakan wajib pajak orang pribadi dengan peredaran bruto tidak melebihi 4.800.000.000 dalam 1 tahun. Maka dari itu dikenakan tarif 1% dari jumlah peredaran bruto berdasarkan pasal 4 ayat 2 PP 46 tahun 2013. Kemudian yang kedua, menghitung jumlah pajak terutang PPh final bulan Januari sampai dengan Desember 2016. Jumlah pajak terutang PPh final yang seharusnya dibayarkan oleh Bapak Joko dihitung dengan mengkalikan peredaran bruto setiap bulan dengan tarif PPh final sebesar 1%. Kemudian ini adalah tabel perhitungan PPh terutang yang seharusnya dilakukan oleh Bapak Joko. Pada bulan Januari itu peredaran bruto Bapak Joko sebesar Rp71.994.400. Kemudian jumlah ini dikalikan dengan tarif PPh final sebesar 1%. Maka hasilnya adalah Rp712.944. Kemudian untuk total dari peredaran brutonya adalah Rp1.786.900 dan total PPh final yang terutang adalah Rp10.046.506. Yang selanjutnya ada menyarankan pengajuan pemindah bukuan. Karena Bapak Joko telah melakukan kesalahan pembayaran atas PPh 25 dengan total yang dibayarkan sebesar Rp300.000 mulai dari bulan Januari hingga Juni 2016, yang mana itu bukan merupakan kewajibannya. Maka uang yang telah dibayarkan tersebut akan dialokasikan kepada PPh final dari bulan Januari hingga Juni 2016 dengan rincian sebagai berikut.
Pada bulan Januari, PPh final terutangnya yaitu sebesar Rp712.944. Karena sebelumnya Bapak Joko telah salah membayar sebesar Rp50.000, maka dipindahkan dan menjadi pengurang dari PPh final terutangnya. Sehingga sisa kurang bayarnya yaitu Rp602.944. Lalu perhitungan tersebut juga diterapkan pada bulan berikutnya, mulai dari bulan Januari hingga Juni, sehingga total sisa kurang bayarnya sebesar Rp4.563.576. Karena pada bulan Juli hingga bulan Desember tidak melakukan pembayaran, maka dari itu tidak ada pengurangan dan jumlah PPh final terutangnya yaitu Rp5.182.930. Selanjutnya adalah menghitung denda yang harus dibayar. Menurut Undang-Undang KUP, untuk perhitungan bunga atas keterlambatan dihitung dengan tarif 2% dikali dengan lama bulan keterlambatan. Dan untuk denda dihitung dengan nominal Rp100.000 untuk setiap bulan keterlambatan. Berikut perhitungan bunga dan denda yang harus dibayar oleh Bapak Joko. Untuk contoh perhitungannya di bulan Januari, untuk denda sebesar Rp100.000, untuk perhitungan bunga 2% dikali 12 yaitu bulan keterlambatan dikali Rp602.944, hasilnya sebesar Rp159.107. Begitu juga untuk perhitungan bulan selanjutnya sampai bulan Desember, sehingga totalnya untuk denda sebesar Rp1.200.000 dan untuk bunganya sebesar Rp1.214.826. Dan untuk yang terakhir penyelesaian kasus, pada tanggal 25 Januari 2017, Bapak Joko mengajukan surat permohonan pemindah bukuan dari PPh 25 ke PPh final masa. Di tanggal yang sama, Bapak Joko juga melakukan pembayaran atas PPh final yang kurang disetor dan yang belum disetor. Pada tanggal 24 Februari 2017, Bapak Joko mendapatkan surat balasan dari KPP Pratama, dan dalam surat balasannya KPP Pratama menyatakan bahwa menyetujui pemindah bukuan yang diajukan oleh Bapak Joko. Yang terakhir, pembayaran sanksi dan denda dilakukan apabila Bapak Joko sudah menerima surat tagihan pajak dari KPP terdaftar. Oke, seperti itu pembahasan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, terima kasih. Bye.